Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviani Umia Waulidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan membahas input dan output. Dalam komputasi, input atau output 1 atau 0 atau secara informal I/O atau 1-0 adalah komunikasi antara sistem pemrosesan informasi seperti komputer dan dunia luar, mungkin manusia atau sistem pemrosesan informasi lainnya. Digunakan sebagai bagian dari suatu tindakan untuk melakukan I atau O adalah melakukan operasi input atau output. Input sendiri adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem, sedangkan output adalah sinyal atau data yang dikirim darinya. Perangkat I atau O adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Perangkat untuk komunikasi antar komputer seperti modem atau kartu jaringan biasanya melakukan operasi input dan output. Kompilasi lanjut adalah perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat input, seperti pembaca kartu atau keyboard dapat menerima perintah atau kontrol. Yang kedua, memilih stiker dan menampilkan lampu keyboard. Selanjutnya, perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat output untuk dapat menyediakan data status seperti toner rendah, kertas habis, dan kertas macet. Ini adalah contoh gambar perangkat input dan output. Seperti input ada keyboard, scanner, output ada screen, laser printer. Ini adalah perangkat input komputer. Yang pertama keyboard, yaitu berfungsi memasukkan perintah ke dalam sistem komputer, terdiri dari tombol-tombol. Yang kedua ada mouse, bentuknya mirip seperti tikus, berfungsi memasukkan perintah pada komputer. 3 scanner, yaitu berfungsi perangkat input gambar dari materi cetak. Mikrofon berfungsi sebagai perangkat input audio. Webcam biasanya terdapat di atas bagian komputer, berfungsi sebagai alat pengambil gambar maupun video. Yang selanjutnya flash disk. Selanjutnya ada perangkat output komputer. Yang pertama monitor, yaitu berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Yang kedua ada printer, yaitu berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas, berfungsi sebagai alat mencetak keluaran dari proses yang dilakukan komputer. Proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Selanjutnya ada storage, dalam segi bahasa yaitu penyimpanan, sedangkan dalam segi praktek penggunaannya yaitu media yang digunakan untuk penyimpanan. Storage itu sendiri adalah sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain sebagainya bisa disimpan di storage. Bahkan storage bisa digunakan untuk menyimpan data yang masih diproses oleh gadget. Storage itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage disebut dengan memori internal. Ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Primary storage digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Contoh dari primary storage adalah RAM, Random Access Memory. Selanjutnya secondary storage, yaitu media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada atau tidak hilang. Contoh dari secondary storage yaitu hard disk. Selanjutnya yaitu operating system. Sebuah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi.
Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Contoh dari sistem operasi modern yaitu Android, iOS, Linux, Mac OS, Microsoft Windows. Selanjutnya yaitu tipe sistem operasi. Yang pertama ada real time, yaitu sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Tujuan utama sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Selanjutnya yaitu multi-user, yaitu sistem operasi memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Selanjutnya yaitu multitasking versus single tasking, yaitu sistem operasi memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Yang selanjutnya sistem terdistribusi, yaitu sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Selanjutnya yaitu sistem embed. Sistem operasi embed dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.